Baik, selamat siang bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus penyakit diabetes mellitus tipe 2, congestive heart failure, hipertensi, dan obesitas yang diampu oleh Ibu Risti Rosmiati SGZ MSc. Next. Adapun anggota kelompok-kelompok 9, yang pertama ada Dea Putri Anantia, yang kedua ada Dinda Nabila Putri, yang ketiga ada Dita Febi C. Barus, yang keempat ada saya sendiri Oktavia Ferawati Nababan, yang kelima ada Salika Fahira, dan yang terakhir ada Yulida Rizky Putri. Adapun gambaran kasus dapat dilihat pada layar. Next. Untuk pengkajian gizi kami serahkan ke penyaji pertama. Bab pertama pengkajian gizi. Yang pertama screening gizi. Screening gizi dilakukan pada Nyonya T pada tanggal 12 September 2023 menggunakan formulir MST atau Malnutrition Screening Tools dengan skor 1. Dari skor tersebut didapatkan bahwa pasien tidak berisiko malnutrisi. Dengan MST 0 sampai 1 tidak berisiko malnutrisi, MST lebih dari sama dengan 2 berisiko malnutrisi. Kesimpulan, setelah dilakukannya screening gizi pada pasien, Nyonya T tidak berisiko malnutrisi dikarenakan hal screening gizi Nyonya T mendapatkan skor 1 yang dimana status tersebut menunjukkan bahwa pasien tidak berisiko malnutrisi. Antropometri, hasil pengukuran antropometri yang didapatkan pada tanggal 12 September 2023 didapatkan hasil sebagai berikut. Berat badan sekarang 89 kg, tinggi badan 162 cm, IMT 33,9 kg dengan obesitas tingkat 2 dan rentang normal 18,5 sampai 25 kg per meter kuadrat. Berat badan ideal 55,8 kg. Kemudian kesimpulan berdasarkan perhitungan data IMT, status gizi Nyonya T berada pada kategori obesitas tingkat 2, yaitu dengan IMT 33,9 dengan nilai rentang normal 18,5 sampai 25. Adapun biokimia, pemeriksaan biokimia yang dilakukan pada tanggal 12 September 2023 didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian didapatkan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan biokimia yang telah dilakukan pada tanggal 12 September 2023, didapatkan bahwasannya kadar gula darah sewaktu atau GDS atau tanpa puasa pasien Nyonya T tinggi, yaitu 287 mg per desiliter dengan nilai normal GDS atau tanpa puasa adalah sebesar kurang dari 200 mg per desiliter. Pada pemeriksaan kadar hemoglobin, eritrosit, hematokrit, monosit, dan PDW, Nyonya T menunjukkan hasil normal. Sehingga dari tabel hasil pemeriksaan biokimia, didapatkan bahwa Nyonya T mengalami kejadian diabetes mellitus tipe 2 yang disebabkan oleh kadar glukosa darah yang tinggi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya yaitu fisik klinis. Pengkajian data klinis dilakukan pada tanggal 12 September 2023 dapat dilihat pada tabel berikut. Didapatkan kesimpulan, yaitu pengkajian data klinis pasien saat masuk rumah sakit memiliki permasalahan yaitu tekanan darah yang melebihi nilai normal atau tinggi. Kemudian pengkajian data fisik pada tanggal 12 September 2023 dapat dilihat pada tabel berikut dengan kesimpulan pasien mengalami sakit kepala, gemetar bila berdiri, nyeri ulu hati, mual, dan muntah. Riwayat makan, asupan makan dan zat gizi kualitatif. Asupan sebelum kunjungan ke rumah sakit. Pola makan Nyonya T yaitu 3 kali makanan utama dan selingan di sore hari. Nyonya T sering mengonsumsi makanan yang diolah dengan cara digoreng dan bersantan. Suka mengonsumsi buah dan sayur, tidak menyukai ikan laut. Kuantitatif, hasil recall asupan makanan pasien saat di rumah sakit pada tanggal 13 September 2023 dapat dilihat pada tabel berikut. Dan pemenuhan kebutuhan gizi di rumah sakit dari hasil recall pada tanggal 13 September 2023, energi didapatkan cukup, protein cukup, lemak cukup, karbohidrat cukup. Kesimpulannya, dikatakan asupan makanan tercukupi apabila persentase kebutuhan mencapai 80-110%.
kurang dari 80% dan berlebih bila di atas 110%. Dapat disimpulkan berdasarkan kebutuhan data di atas, asupan zat gizi makro nyonya T, yaitu pada pemenuhan asupan energi, protein, lemak, dan karbohidrat sudah tergolong cukup. Kemudian, pengetahuan dan perilaku gizi, pasien nyonya T dan keluarga sudah pernah mendapatkan edukasi terkait penyakitnya, sehingga pasien sudah mengetahui tentang penyakit dan makanan yang dianjurkan, dibatasi dan dihindari, khususnya untuk penyakit DM tipe 2, congestive heart failure, hipertensi, dan obesitas. Kesimpulannya, Nyonya T sudah pernah mendapatkan edukasi sebelumnya sehingga sudah mengetahui tentang diet apa yang harus dilakukan untuk penyakitnya. Aktivitas fisik sebelum masuk rumah sakit, pasien merupakan ibu rumah tangga yang memiliki 3 anak dan suami yang sudah meninggal serta tinggal bersama anaknya. Aktivitas fisik Nyonya T tergolong ringan karena tidak melakukan aktivitas apapun di rumah karena faktor usia yang sudah tua. Aktivitas fisik di rumah sakit, pasien dalam keadaan sadar, aktivitas Nyonya T berbaring dan sekali duduk di tempat tidur. Kesimpulan yang didapatkan, sebelum masuk rumah sakit, pasien seorang ibu rumah tangga yang tidak melakukan aktivitas apapun di rumah, dan setelah masuk rumah sakit, aktivitas pasien hanya berbaring dan sekali duduk di tempat tidur. Kemudian ketersediaan makanan, akses dalam menjangkau bahan makanan di lingkungan pasien dikatakan mudah, sehingga pasien dapat dengan mudah memperoleh bahan makanan juga. Kesimpulannya, pasien tidak mengalami kesulitan mendapatkan bahan makanan untuk diolah menjadi makanan dalam upaya pemenuhan zat gizi pasien. Kemampuan pasien untuk menerima makanan sebelum masuk rumah sakit, Nyonya T tidak memiliki riwayat alergi makanan apapun dan tidak memiliki gangguan serta kesulitan dalam mengonsumsi makanan tetapi mengalami mual muntah. Kemampuan pasien setelah masuk rumah sakit yaitu Nyonya T mengonsumsi 3/4 makanan dan tidak mengalami gangguan kesulitan makan. Kesimpulannya, kemampuan pasien untuk menerima makanan cukup baik dikarenakan tidak mengalami gangguan kesulitan makan. Kemudian pemenuhan kebutuhan pasien. Kebutuhan energi total menggunakan rumus Perkeni. Kebutuhan energinya didapatkan 1255 kilokalori, kebutuhan protein 47 gram, kebutuhan lemak 34,8 gram, dan kebutuhan karbohidrat 188,2 gram. Interaksi obat dan zat gizi. Berdasarkan pengkajian yang dilakukan di awal, terapi obat yang dikonsumsi Nyonya T sebelum masuk rumah sakit yaitu amlopidin 1 kali sehari, yang berfungsi sebagai obat antihipertensi, angina pektoris, dan penyakit jantung koroner. Berikutnya, riwayat personal, keluhan utama pasien yaitu memiliki keluhan sakit kepala, gemetar bila berdiri, nyeri ulu hati, mual, dan muntah. Riwayat penyakit sekarang, Nyonya T didiagnosa diabetes mellitus tipe 2, congestive heart failure, hipertensi, dan obesitas. Riwayat penyakit terdahulu yaitu diabetes mellitus tipe 2 sejak 5 tahun lalu. Riwayat penyakit keluarga tidak ada, usianya Nyonya T berusia 85 tahun, jenis kelamin perempuan, riwayat sosial berstatus sudah menikah, dan pekerjaannya seorang ibu rumah tangga. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri lainnya. Selanjutnya bab 2 diagnosa gizi. Adapun diagnosa yang kami tegakkan pada kasus ini yaitu domain intake NB 5.1 dengan kelebihan asupan zat gizi berkaitan dengan kebiasaan makan dengan porsi besar ditandai oleh IMT 33,9 kg. Selanjutnya adapun domain klinis yaitu NC 2.2 perubahan nilai laboratorium terkait gizi berkaitan dengan diagnosa medis congestive heart dan DM tipe 2 ditandai dengan hasil pemeriksaan tekanan darah tinggi dan kadar gula darah sewaktu tinggi. Selanjutnya ada NC 3.3.4. Adapun obesitas 2 berkaitan dengan pasien sering mengonsumsi makanan yang diolah dengan cara digoreng dan bersantan ditandai dengan hasil perhitungan IMT 33,9 kg. Adapun domain behaviornya yaitu NB 2.1, ketidakaktifan fisik berkaitan dengan pasien tidak pernah olahraga ditandai dengan status aktivitas ringan dan pasien sudah tua. Selanjutnya ada NB 5.1, gangguan pola makan berkaitan dengan pengetahuan yang kurang ditandai oleh seringnya konsumsi makanan berminyak dan bersantan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Yaitu intervensi gizi.
Untuk perencanaannya, adapun intervensi gizi yang dilakukan terhadap kasus ini terbagi atas dua, yaitu terapi diet dan terapi edukasi. Sebagai berikut, prinsip diet yang digunakan yaitu diet DM dan diet jantung 2. Untuk terapi dietnya, tujuannya yaitu memberikan cukup energi untuk mempertahankan atau mencapai berat badan normal, mempertahankan kadar glukosa darah mendekati normal dengan menyeimbangkan asupan makanan dengan insulin, dengan obat penurun glukosa oral, dan aktivitas fisik. Yang ketiga yaitu menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Yang keempat mencapai dan mempertahankan kadar lipid serum normal. Yang kelima yaitu meningkatkan asupan serat larut air. Adapun syarat dietnya yaitu kebutuhan asupan energi pasien sebesar 1.255 menggunakan rumus Perkeni 2021. Untuk asupan protein sebesar 47 gram untuk memenuhi kebutuhan asupan hariannya. Untuk lemak sebesar 34,8 gram untuk memenuhi kebutuhan asupan hariannya. Untuk karbohidrat yaitu 188,2 gram untuk memenuhi asupan harian pasien. Adapun pembatasan konsumsi natrium yaitu kurang dari 2.300 mg per hari. Anjuran konsumsi serat yaitu 20-30 gram per hari. Cairan cukup yaitu kurang lebih 2 liter per hari sesuai dengan kebutuhan. Vitamin B atau asam folat diberikan 400 mcg per hari. Vitamin B6 diberikan 1,5 mg per hari. Vitamin B12 diberikan 4 mcg per hari. Vitamin C 75 gram per hari. Menghindari penggunaan suplemen kalsium, kalium, dan magnesium jika tidak dibutuhkan. Adapun anjuran konsumsi sumber antioksidan seperti stanol tumbuhan yang merupakan makanan sumber stanol diantaranya gandum, ubis, bunga matahari, minyak zaitun, almond, kacang-kacangan, dan lain-lain. Menghindari konsumsi fruktosa oleh penyandang diabetes mellitus kecuali fruktosa alami yang terkandung dalam buah dan sayuran. Menghindari konsumsi mie, protein hewani yang diawetkan dan dikalengkan, protein nabati yang diawetkan dan dikalengkan, sayuran yang diawetkan dan dikalengkan, buah-buahan yang diawetkan atau dikalengkan, diasamkan atau seperti manisan atau asinan, buah, dan sebagainya. Makanan mudah dicerna dan tidak menimbulkan gas. Bentuk makanan yang diberikan sesuai dengan keadaan pasien yaitu dalam bentuk makanan lunak dan mudah dicerna. Dalam porsi kecil namun sering yaitu 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan yaitu pagi dan sore. Untuk terapi edukasi tujuannya agar pasien dan keluarga mengetahui dan mematuhi diet yang diberikan. Yang kedua, agar pasien dan keluarga mengetahui tentang menu yang tepat dan pasien yang menderita penyakit diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, dan gagal jantung kongestif. Yang ketiga, agar pasien dan keluarga mengetahui makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi untuk pasien yang menderita diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, dan gagal jantung kongestif. Yang keempat, yaitu agar pasien dapat menyeimbangkan asupan makanan per harinya untuk mempertahankan status gizi yang optimal. Adapun sasarannya yaitu pasien dan keluarga pasien, waktunya sekitar 30 menit, metodenya yaitu konseling tanya jawab. Alat bantunya yaitu leaflet diet diabetes mellitus dan diet jantung 2. Materinya yaitu bahan yang tidak dianjurkan untuk diet DM dan bahan makanan yang tidak dianjurkan untuk diet jantung 2. Berikut merupakan bahan makanan yang tidak dianjurkan untuk diet DM dan berikut merupakan bahan makanan yang tidak dianjurkan untuk diet jantung 2. Untuk implementasinya, pemberian makanan atau terapi diet diberikan melalui oral dalam bentuk makanan lunak karena pasien mengalami mual, muntah, dan nyeri pada ulu hati. Pemberian diet dengan prinsip dalam porsi kecil namun sering. Makanan mudah dicerna dan tidak menimbulkan gas. Adapun terapi edukasi berikut merupakan tabel rencana pemberian zat gizi dilakukan dengan pemantauan dengan waktu recall 3 hari pada tanggal 13, 14, dan 15 September 2023. Dan berikut merupakan tabel pelaksanaan edukasi gizi. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ada bab 4 monitoring evaluasi. Yang pertama, dampak perilaku dan lingkungan terhadap gizi. Dampak perilaku dan lingkungan terhadap gizi dapat dilihat dari tingkat pengetahuan mengenai makanan dan gizi dari pasien. Metode yang dilakukan untuk melihat hal tersebut dengan cara konseling dan tanya jawab secara langsung dengan pasien mengenai penyakit yang dialami pasien, yaitu
penyakit diabetes tipe 2, jantung, dan obesitas. Setelah dilakukannya tanya jawab, pasien dan keluarga pasien memahami mengenai penyakit yang dialami oleh pasien dan akan berusaha untuk merubah pola hidupnya menjadi lebih sehat. Salah satunya dengan memperhatikan asupan makan, yaitu memperhatikan makanan yang dianjurkan, dibatasi, dan dihindari untuk pasien. Next. Yang kedua dampak asupan makan dan zat gizi. Perencanaan asupan makan dan zat gizi pasien dipantau selama 3 hari, serta recall yang dilakukan juga 3 kali dalam next day. Yang ketiga ada dampak asupan makan dan zat gizi. Yang pertama adapun indikatornya yaitu asupan energi, asupan protein, asupan lemak, dan asupan karbohidrat. Waktunya 12 September 2023 menggunakan metode recall 3 kali 24 jam, yaitu pada tanggal 12, 13, dan 14 September 2023. Targetnya asupan makan pasien mencapai 80% dari total kebutuhan gizi. Yang keempat, dampak terhadap tanda dan gejala terkait gizi. Monitoring dan evaluasi mengenai dampak tanda gejala terkait gizi dapat diketahui melalui data antropometri, biokimia, fisik klinis pasien. Monitoring fisik klinis dilakukan setiap hari dengan mengamati dan mewawancara secara langsung kepada pasien mengenai keluhan yang dirasakan oleh pasien pada hari tersebut. Parameter antropometri. Waktunya 12 September 2023, target pencapaian menurunkan berat badan pasien menjadi berat badan ideal dengan status gizi normal. Biokimia, waktunya 12 September 2023, target pencapaiannya mempertahankan kadar hemoglobin, eritrosit, hemokrit, monosit, dan PDW tetap normal dan menurunkan kadar gula darah. Parameter fisik klinis, waktu 12 September 2023, untuk fisik, menormalkan kondisi sakit kepala, gemetar bila berdiri, nyeri ulu hati, mual, dan muntah pada pasien. Untuk klinis, menurunkan tekanan darah menjadi normal. Terakhir, dieteri. Waktu evaluasi 12 September 2023, target pencapaian mempertahankan asupan makan dan tetap cukup sesuai dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Bab 5, pembahasan analisis screening dan antropometri. Screening gizi pasien dilakukan untuk melihat apakah pasien berisiko malnutrisi atau memenuhi kebutuhan energinya. Screening gizi dilakukan pada Nyonya T pada tanggal 12 September 2023 menggunakan formulir MST dengan hasil skor 1. Dari hasil skor tersebut dapat dilihat bahwasanya pasien tidak berisiko malnutrisi. Pengukuran antropometri secara umum diartikan ukuran tubuh manusia. Dari pandangan gizi, antropometri berhubungan dengan kebutuhan energi pasien dan status gizi pasien. Berdasarkan hasil pengukuran antropometri, Nyonya T memiliki berat badan 89 kg dan tinggi badan 162 cm dengan status gizi obesitas tingkat 2 dengan hasil IMT 33,9 kg per meter kubik. Analisis dokter yaitu analisis terhadap Nyonya T, pasien mengidap diabetes mellitus tipe 2, jantung, dan hipertensi. Dengan keluhan sakit kepala, gemetar bila berdiri, nyeri ulu hati, mual, dan muntah. Kasus yang dialami Nyonya T mengalami penyakit diabetes mellitus tipe 2, jantung, dan hipertensi. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang temuan umumnya meningkat kadar glukosa darah. Diabetes terjadi karena faktor resiko seperti asam urat serum tingkat tinggi, kuantitas tidur yang buruk, merokok, depresi, penyakit kardiovaskular, dislipidemia, hipertensi, penuaan etnis, riwayat keluarga, diabetes, ketidakaktifan fisik, dan obesitas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Ketidakseimbangan kalori dari kebiasaan diet yang tidak sehat, penurunan aktivitas fisik, dan peningkatan kegiatan yang menggunakan sedikit energi menyebabkan peningkatan adipositas yang pada akhirnya menyebabkan pembentukan kembali
jaringan adiposa, dan obesitas. Pada gilirannya, adipositas yang berlebih ini secara nyata meningkatkan risiko penyakit kardiometabolik, terutama diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 ditandai dengan defisiensi insulin relatif yang disebabkan oleh disfungsi sel beta pankreas dan resistensi insulin pada organ target. Diabetes mellitus tipe 2 disebabkan oleh karena adanya kelainan dalam sekresi insulin, cara kerja insulin, ataupun kelainan pada keduanya. Terjadinya diabetes mellitus tipe 2 ini dikaitkan dengan beberapa organ pada tubuh yang dikenal dengan istilah ammonius phosphate atau kegagalan sel beta pankreas dalam mensekresikan insulin yang cukup dalam upaya mengompensasi peningkatan resistensi insulin. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya, analisis diagnosa gizi. Diagnosa gizi merupakan suatu hubungan antara masalah atau problem, penyebab atau etiologi, serta tanda dan gejala atau sign and system. Diagnosa gizi terdiri dari 3 domain, yaitu domain asupan atau intake, domain klinik atau klinis, dan domain perilaku atau behavior. Adapun domain intake yang ditegakkan yaitu kelebihan asupan zat gizi. Diagnosis klinik yang ditegakkan adalah perubahan nilai laboratorium dan obesitas tingkat 2. Next. Dan selanjutnya adapun diagnosis behavior yang ditegakkan yaitu ketidakaktifan fisik. Selanjutnya next. Dalam segi kesehatan, semakin bertambah usia maka akan semakin banyak mengalami masalah kesehatan. Salah satu masalah kesehatan pada lansia adalah penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Hipertensi merupakan penyebab utama penyakit jantung dan stroke merupakan 2 penyakit utama kematian orang dewasa di seluruh dunia. Sedangkan diabetes mellitus merupakan penyakit yang ditandai dengan gangguan metabolisme glukosa akibat gangguan pengeluaran insulin, kerja insulin, ataupun keduanya. Penyebab kematian pada pasien diabetes berasal dari komplikasi dari penyakit yang berhubungan dengan diabetes, penyakit jantung, merupakan penyebab yang paling menonjol. Adapun penata laksanakan diabetes antara lain dengan pengaturan diet, latihan fisik, dan pengobatan. Faktor penyebab diabetes mellitus adalah kebiasaan makan masyarakat yang sering mengonsumsi makanan kaya akan lemak, gula, dan garam. Resiko lainnya yaitu kurangnya aktivitas fisik sehingga peningkatan berat badan yang berkorelasi dengan status gizi, seperti peningkatan indeks massa tubuh dan lingkar perut. Status gizi obesitas menyebabkan resistensi insulin yang berdampak buruk terhadap jaringan sehingga akan menyebabkan komplikasi kronis. Terdapat hubungan status gizi dengan kadar gula darah puasa sehingga meningkatkan nilai IMT, maka akan semakin meningkat kadar gula darah puasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu analisis intervensi gizi, di mana intervensi gizi ini sendiri yaitu suatu tindakan yang terencana dan ditujukan untuk merubah perilaku gizi, kondisi lingkungan, ataupun aspek status kesehatan pasien. Tujuan dari intervensi gizi ini adalah mengatasi masalah gizi yang teridentifikasi melalui perencanaan dan penerapan terkait perilaku, kondisi lingkungan, dan status kesehatan pasien, kelompok, atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi pasien. Di mana gagal jantung kongestif itu yang diderita pasien yaitu penyakit yang menimbulkan gejala yang berhubungan dengan adanya bendungan cairan pada sistem sirkulasi darah. CHF atau congestive heart failure sering dipakai untuk menjelaskan keadaan di mana jantung tidak mampu memompa darah untuk mencukupi kebutuhan jaringan, melakukan metabolisme, dan menyebabkan timbulnya kongestif. Adapun faktor dalam penyakit CHF ini yaitu seperti iskemik, hipertensi, sindrom metabolik yang mencakup diabetes mellitus, obesitas, dan hiperlipidemia. Adapun faktor genetik, faktor mekanik yang disebabkan karena disfungsi katup yang biasanya menyebabkan tekanan berlebih pada ventrikel kiri pada lansia. Selanjutnya yaitu komplikasi kongestif untuk diabetes mellitus menyebabkan lemak dalam darah meningkat, akibatnya konversi lemak tubuh terganggu.
Penyakit diabetes biasa disebut dengan penyakit gula, suatu keadaan di mana kadar glukosa dalam darah tinggi yaitu di atas 200 mg per desiliter. Tekanan darah yang tinggi atau hipertensi juga menjadi komplikasi untuk penyakit congestive heart failure ini, di mana hipertensi dapat mempercepat pengerasan pada dinding pembuluh darah arteri mengakibatkan penghancuran lemak pada sel otot polos sehingga mempercepat proses arteriosklerosis. Penyakit hipertensi yang biasa disebut dengan tekanan darah tinggi ini suatu keadaan di mana tekanan darah seorang tinggi yaitu lebih dari 140 mmHg sistolik dan di atas 90 mmHg diastolik, sehingga diberikan pembatasan natrium yaitu kurang dari 2.300 mg per hari. Untuk pemberian asam folat, vitamin B6, vitamin B12 disesuaikan dengan usia Nyonya T yaitu 85 tahun dan jenis kelamin yaitu perempuan dalam berdasarkan angka kecukupan gizi atau AKG 2019. Di mana alasan pemberian diet DM dikarenakan pasien didiagnosa penyakit diabetes mellitus tipe 2 dan alasan pemberian diet jantung 2 dikarenakan diet jantung 2 diberikan pada pasien yang memiliki komplikasi hipertensi dan atau edema serta telah melewati masa kritis ditandai dengan tidak adanya sesak dan sakit pada dada. Makanan diberikan pada pasien secara oral dikarenakan tidak adanya gangguan fisiologis terhadap pasien. Bentuk makanan yang diberikan adalah makanan lunak dikarenakan pasien mengalami mual, muntah, serta nyeri pada ulu hati. Untuk mengurangi rasa mual, muntah, dan nyeri pada ulu hati pasien, bentuk makan harus dimodifikasi. Makanan yang diberikan diusahakan tidak berbau dan berbumbu tajam dikarenakan dapat merangsang mual. Pemberian makanan diusahakan dalam porsi kecil tapi sering agar mual, muntah, dan nyeri ulu hati pada pasien dapat berkurang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya, analisis monitoring. Monitoring gizi merupakan kegiatan mengkaji dan mengukur ulang secara berkala asupan gizi pasien sesuai dengan yang sudah ditargetkan. Evaluasi gizi merupakan kegiatan membandingkan secara sistematik data-data yang diperoleh saat ini dengan data-data sebelumnya. Tujuan intervensi gizi, efektivitas asuhan secara umum, dan atau rujukan standar. Hasil monitoring yang dilakukan dalam pemantauan terhadap pemenuhan energi dan zat gizi berdasarkan hasil recall 24 jam. Monitoring data laboratorium dilaksanakan sebanyak 1 kali pada pasien datang ke rumah sakit yaitu pada tanggal 12 September 2023. Pemantauan berat badan pasien secara rutin untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada IMT pasien. Pemantauan kepatuhan pasien terhadap edukasi yang diberikan kepada pasien. Pasien mulai memahami setelah diberikan konseling dan edukasi terkait penyakit congestive heart failure dan obesitas dan diabetes mellitus tipe 2. Mulai melakukan pemilihan terkait makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan serta latihan fisik dalam melakukan kegiatan dan berdampak positif bagi kesehatan dan diagnosa penyakit pasien dalam bentuk leaflet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Kesimpulan, pasien Nyonya T berusia 85 tahun datang ke Rumah Sakit Umum pada tanggal 12 September 2023 dengan keluhan yang dialami Nyonya T, sakit kepala, gemetar bila berdiri, nyeri ulu hati, mual, dan muntah. Nyonya T memiliki diagnosa medis congestive heart failure dan diabetes mellitus tipe 2 yang dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan klinis. Dengan tekanan darah yang tinggi serta pemeriksaan biokimia dengan kadar glukosa darah and random yang juga tinggi. Status gizi Nyonya T berada dalam kategori kelebihan berat badan tingkat berat dengan IMT 33,9 kg per m². Selama intervensi, Nyonya M diberikan diet DM dan diet jantung 2. Diet yang disesuaikan kepada pasien adalah makanan yang diberikan melalui oral dalam bentuk makanan lunak dan mudah dicerna dalam porsi kecil. Tetapi dicerna dalam porsi kecil tetapi sering, atau 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan, dengan kebutuhan energi sebesar 1.255 kalori, protein cukup 47 gram, lemak diberikan rendah yaitu 34,8 gram, dan kebutuhan karbohidrat diberikan cukup yaitu 188,2 gram, serta vitamin dan mineral terutama asam folat, vitamin C, vitamin B6, dan vitamin B12 yang cukup sesuai dengan kebutuhan pasien. Selain itu, batasi konsumsi lemak jenuh dan kolesterol, menghindari konsumsi fruktosa kecuali fruktosa alami yang terkandung pada buah dan sayuran, serta menghindari konsumsi mie, protein hewani yang diawetkan atau dikalengkan,
protein nabati yang diawetkan atau dikalengkan, sayuran yang diawetkan atau dikalengkan, buah-buahan yang diawetkan atau dikalengkan, diasamkan seperti manisan atau asinan buah. Pemberian edukasi gizi dilaksanakan dengan sasaran pasien dan keluarga pasien dengan metode konseling atau tanya jawab selama kurang lebih 30 menit menggunakan media leaflet, diet DM, dan diet jantung. Dilakukannya terapi edukasi ini bertujuan agar pasien dan keluarga pasien mengetahui dan mematuhi diet yang telah diberikan, mengetahui tentang menu yang tepat, mengetahui makanan yang boleh atau tidak boleh, dan dibatasi untuk dikonsumsi pasien yang menderita penyakit diabetes mellitus tipe 2 dan congestive heart failure, serta agar pasien dapat menyeimbangkan asupan makanan perharinya untuk mempertahankan status gizi tetap optimal. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Berikut lampiran formulir MST. Next. Adapun menu rekomendasi yang kami susun untuk kasus ini dapat dilihat pada layar. Baik, demikianlah hasil presentasi kami untuk kasus ini. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih.